harus sarapan ya setiap pagi biar fokus belajarnya. Jadi harus sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Sebelumnya ibu mau cek rapihan bajunya, silakan berdiri. Bajunya harus dimasukkan ya, harus memakai atribut yang lengkap. Alhamdulillah sudah rapi semua. Selanjutnya boleh dicek sekelilingnya apakah ada sampah. Alhamdulillah. Boleh duduk kembali. Sekarang ibu akan absen dulu ya. Aman Basri, hadir. Bestri, hadir. Ada suka? Ada. Kita disuruh aja ya. Berarti kelas 2 yang tidak hadir 2 orang ya? Iya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan semuanya boleh berdiri. Ibu mau minta untuk DJ ke depan 1 orang. Selesai, silakan boleh duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, kenapa sih pelajaran PPKN itu sebelum belajar selalu menyanyikan lagu Indonesia? Kenapa? Semangat nasionalisme dan patriotisme. Betul sekali, tepuk tangan. Betul ya, jadi sebelum belajar itu ketika kita mendengarkan lagu Indonesia itu akan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Ya, anak-anakku kalian adalah generasi muda bangsa Indonesia. Jadi kondisi bangsa Indonesia di masa yang akan datang akan ada di sana kalian. Jadi ini pesan ke kalian harus menjaga semangat dalam belajar. Semangat belajar kalian harus dijaga. Tanamkan dalam diri kalian bahwa itu loh saat yang tepat untuk mengembangkan potensi kalian. Ya, saat ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan semua potensi kalian. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu. Terus yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita punya namanya sebuah keinginan. Ya, itu yang paling penting adalah punya keinginan. Kita mau kaya terus kita punya kecerdasan. Tapi kalau kita tidak punya keinginan, cita-cita kita akan terwujud
5. Tapi untuk minggu ini kita akan fokus ke normanya dulu. Ke normanya dulu ya. Nanti minggu depan baru kita membahas tentang undang-undang dasar. Ada pertanyaan nih, apa itu norma? Ada yang sudah tahu apa itu norma? Belum tahu. Oke, kita berarti. Apakah lingkungan pemerintah kalian memiliki norma atau aturan? Oke, lagi. Jelaskan aturan tersebut. Coba angkat tangan. Apa yang bisa? Tempat kalau pengendara motor berada di dekat pasir, wajib mematikan mesin motor Itu sepanjang waktu atau ketika waktu sholat? ketika waktu sholat. Oke, bagus ya. Jadi di tempat tinggal sana ada aturan bahwa ketika waktu sholat motor harus dimatikan dulu mesinnya. Biar apa? Biar tidak mengganggu. Betul, biar tidak mengganggu. Dari mana aturan tersebut? Dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Oh ya, bisa jadi aturan tersebut adalah berasal dari masyarakat. Di sini ada apa? Tujuan Pengendara. Dia membaru-baru ini setelah kalian mempelajari atau belajar yang lebih, kalian harus memahami konsep norma. Konsep norma itu artinya kalian paham tentang pengertian dari satu pengertian norma, terus jenis-jenis norma, contoh norma, serta pelanggaran atau sanksi dari norma. Jadi harus hafal tuh konsep norma itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah hafal ilmunya, setelah hafal konsepnya, harus diterapkan, betul ya? Jadi harus diterapkan normanya itu, harus diaplikasikan dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lanjut sebelumnya kita video dulu ya. Sudah siap? Ya, Sudah harus siap. aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingan. Ayo maju. Ini kan gajah, ambil. Oke tuh. Yes, cool. Kenapa masih berbicara kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah memiliki paham apa itu? Ya. Jadi tadi kita sudah menonton video tentang sekilas ya tentang sepak bola. Jadi permainan sepak bola itu tidak akan seru kalau tidak ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan. Jadi akan hambar. Jadi kita akan bahas dulu apa sih itu norma. Di sini ada pengertian norma. Silakan dibaca dulu. Siapa? Oke, siapa dibaca? Pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di masyarakat. Di sini ada pengertian norma. Yang pertama adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku di masyarakat. Jadi aturan atau hal yang dipedomi di masyarakat disebut dengan norma atau panduan tatanan kehidupan. Itu norma. Terus norma juga mengatur tindakan individu dalam kehidupan sosial. Apakah kepemilikan masyarakat itu sama? Tidak. Ya beda ya. Jadi setiap individu itu punya kepemilikan yang berbeda. Makanya itu diatur oleh norma agar selaras dengan nilai dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Itu kita lanjutkan. Yang pertama ada fungsi norma. Fungsi norma yang pertama apa? Menjaga keteraturan. Menjaga keteraturan. Norma berfungsi untuk menjaga keteraturan biar masyarakat menjadi tertib. Kita lihat di sini ada gambar seorang remaja yang mau menyeberang di mana? Di cross. Kebayang kalau tidak ada aturannya, si remaja ini misalkan nyeberangnya sembarangan, apa yang akan terjadi? Kecelakaan, terus mengganggu pengendara, ya, dan hal itu akan menjadi keributan atau tidak tertib. Makanya itu di sini fungsi
Norma hadir untuk masyarakat media kita. Lanjutkan ke macam-macam norma. Norma di Indonesia ada apa? Yang pertama apa? Norma kesusilaan, Yang kedua, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan. Ibu pengen baca, boleh nggak sih? Boleh baca. Norma kesusilaan adalah aturan yang terkait dengan moralitas dan perilaku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Norma kesusilaan adalah aturan yang terkait dengan moral atau moralitas. Norma kesusilaan biasa disebut juga dengan apa? Hati, nilai, atau juga ada yang menyebutnya sebagai bisikan. Sumber dari norma kesusilaan adalah hati nurani manusia. Kita lihat di sini ada contohnya. Apa contohnya? tidak berbohong atau mencuri. Tidak berbohong atau mencuri. Bu, emang maksudnya gimana sih? Kok tidak berbohong masuk ke norma kesusilaan? Contohnya adalah, pernah nggak kalian ada di dalam situasi pengen berbohong kepada orang tua kalian? Terus dalam hati kalian ada bisikan ini, jangan berbohong deh, kasihan si mama. Pernah nggak? Pernah. Itu yang bilang, yang ngasih coding dalam diri kita itu adalah norma kesusilaan atau hati nurani kita. Silakan baca lagi, boleh dibaca. Pentingnya mematuhi norma, menjaga kedamaian dan keteraturan sosial, menciptakan lingkungan yang harmonis, membangun rasa saling menghormati antar individu. Jadi anak-anak norma itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah menerapkan norma, kita akan merasa damai. Ya, kita akan merasa damai. Selanjutnya sini ada kesimpulan. Boleh dibacakan bareng-bareng. Norma agamanya sangat penting dalam kehidupan sosial, mematuhi norma-norma yang ada membantu penciptaan masyarakat yang terdiri damai dan harmonis. Silakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Sakti apa sih? Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan norma? Betul sekali. Bagus sekali ya pertanyaannya Sakti. Apa sih tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia? Kenapa ya masyarakat Indonesia banyak yang tidak mentaati norma? Kira-kira kenapa? Satu, betul. Ada masyarakat yang memang tidak tahu terhadap norma. Nggak tahu nih kalau misalkan ada peraturan kayak gini. Yang kedua apa? Tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Ya, misalnya tidak mau dibuka bahwa ternyata memang kita sebagai warga negara itu punya kewajiban untuk mentaati peraturan. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah jelas, kita tonton video cuplikannya selanjutnya. Kalau kalian harus milih, mana yang diikuti? Jangan lupa hidup lebih hukuman. Coba jawab dari sini alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepat, semoga kita nggak dihadapin seperti ini tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi betul, kadang-kadang peraturan juga justru sebagai kebebasan yang terkekang. Di sekolah perjalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau masyarakat dan masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa ada pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Untuk sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dulu? Atau sudah cukup jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas, sekarang kita bentuk kelompok belajar. Kelompok belajar sudah dibentuk di kemarin ya. Silakan untuk duduk atau berdiskusi dulu. Ini
tugas pokok sekolah. Jadi di sini itu sudah tugaskan sesuai dengan gaya belajar kalian. Untuk gaya belajar yang kinestetik, coba mana yang kinestetik? Untuk yang kinestetik, tugasnya adalah bisa dilihat membuat teks drama atau naskah drama. Setelah itu bisa dibagikan di depan ya, di depan gitu. Untuk yang gaya belajar visual, untuk yang visual, silakan baca materinya. Setelah itu boleh dituangkan pengetahuan kalian di atas di poster, gitu ya. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan ke depan. Selanjutnya ada gaya belajar auditory. Untuk auditory nanti itu akan memberikan video. Silakan untuk tonton videonya. Setelah itu buat rangkuman singkat dan dipresentasikan ke depan. Sampai sini tugasnya ada pertanyaan. Ya, kalau cukup silakan untuk berdiskusi. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan untuk bertanya ke ibu. Kalau sudah beres, sekarang ibu mau lihat hasil dari diskusi kalian. Silakan untuk presentasi untuk memperlihatkan hasil diskusi kalian ke depan. Untuk yang pertama tampil, siapa dulu? Ustaz siap ya? Oke. Silakan untuk maju memperlihatkan kepada teman-teman hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan diri sebagai ini berisi jenis gambar ini memiliki manfaat pada pembaca menjadi tempat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu lihat. Ini kan kalau sebenarnya tingginya apa? Jadi kendalian alamat teman-teman. Ya, judul posternya adalah kenali norma-norma kunci penulisan dalam kehidupan. Selanjutnya dari kelompok kinestetik sudah siap? Sudah. Oke. Itu apa? Kursi ya, ibu. Kursi, oke. Ibu siapkan kursi. Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelajaran nama kesukaan. Drama ini melibatkan 3 karakter, Saki sebagai Rina, dan sebagai Inta, Naila sebagai ibu Rina. Silakan disimak ya dramanya. Oh.
Hari sudah apa? Ayo kita baik, terima kasih. Tapi sebaiknya kamu tutup pintu dulu sebelum masuk ya. Tidak apa-apa, kita kan cuma Halo Dika, selamat datang. Rina, sudah belajar? Sudah Bu, saya sudah mengerjakan PR. kayak dulu membosankan, kayak kita main dulu di podcast saja. Dika, Rina sedang belajar. Kita harus menghargai waktu dan usaha teman kita. Tapi kan kita juga bisa pulang sudah. Dika, ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk bersenang-senang. Menghargai kesopanan dan waktu orang lain adalah bagian dari sikap yang baik. Ya Dika, kesopanan itu penting. Kita harus saling menghargai. Mungkin aku bisa berikan mengalir, makanya aku akan menghindari. Satu bermain, bagaimana kalau kita berkumpul bersama? Bagus kita, menghargai orang lain adalah tanda kedewasaan. Mari kita belajar dan bersama-sama sambil bersenang-senang. Bagus, dari kita lakukan sekarang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dika itu masuk tanpa menutup pintu itu tidak sopan. Selanjutnya, siapa untuk maju kelompok auditor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan melakukan tugas yang disebut norma dan undang-undang dasar dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian itu sebuah pada dalam dasar ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Apa hubungan norma dengan hukum? Mas sebagai orang yang disediakan pendengar dalam masyarakat yang memiliki bangunan hal dasar. Masih dalam kehidupan yang kita menggunakan dasar pelaksanaan penggunaan dalam konteks sejarah sehingga norma yang baik dapat diteruskan secara jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, untuk presentasi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan judul keamanan dan undang dasar dalam masyarakat. Satu, pengertian norma. Definisi. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Bagaimana jika masyarakat itu jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan belajar kita. Selanjutnya ibu mau mengumpulkan LKPD yang sudah di sini. Silakan ibu. Selanjutnya adalah kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, Mas, gimana Mas kesimpulan? Kesimpulannya, bagaimana sangat penting karena dapat mengatur perilaku individu di masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekarang kita isi refleksi dulu ya. Isi refleksi kegiatan hari ini. Isinya boleh di buku atau di hasil. Silakan diisi. Sudah boleh dikumpul. Alhamdulillah, kegiatan belajar kita ini sudah beres. Untuk minggu depan, materi kita tentang apa? Undang-undang dasar. Tentang undang-undang dasar negara
Indonesia. Apa sih kaitan UUD dengan lama? Itu akan kita bahas dulu depan. Oke, masih ada waktu nih 5 menit lagi. Sambil nunggu bel, kita nyanyi dulu, oke? Oke. Silakan semuanya berdiri sambil pakai tas bos. Lagu ini adalah lagu dari Greenberg, judulnya tentang kata ajaib. Jadi ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan norma. Yang buruk. Dengan senyum yang manis, bila kau berusaha, kau punya bantuan. Bila kau bersikap, kau punya suara hati yang terhenti. Kata dengan cara dengan senyum yang manis, kau bisa kau untuk kita jika kau punya suara hati yang terhenti. Kata hati yang terhenti. Kata terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.